Ini untuk injeksi tembok retak lebih cepat dan mudah pengerjaannya dengan epoxy sikador begini. Ya, oke. Ini baru setengah tembok ya yang kita kerjakan. Seperti ini. Ada beberapa suntikan, ini retaknya emang parah. Kalaupun dengan tukang pasti dia ditempur temboknya, dirontokin, diganti tembok baru. Tapi perlu beberapa hari. Kalau dengan ini dia cepat. Ya, dengan yang setengah ke atasnya itu kepala suntikannya belum ada kita pakai ya. Baru satu aja yang di tengah ini. Untuk setengah ke bawahnya ini udah siap semua suntikannya. Kita lihat secara dekat seperti apa perbedaannya kalau epoxy injeksinya masuk. Ya, bisa dilihat kalau masuk warnanya seperti ini ya. Ini tadi, nah seperti ini dia basah semuanya, kan basah. Dia bisa semua terisi di retakannya, ada yang enggak, tapi ini jadi lebih kuat, bahkan itu sampai ke lantai retakannya ya. Epoxinya udah masuk, ini mau sampai ke sudut. Ini kita bisa kerjakan sendiri. Seperti ini, karena setiap tetesan usahakan ya dikasih kain atau tisu langsung dilap ya, karena kalau enggak dia akan mengeras di lantai. Kita lihat dari jauh temboknya yang kali ini kita lakukan untuk penyuntikannya seperti ini. Kalau dari jauh retakannya yang di semen seperti lukisan, seperti abstrak ya bentuknya. Tapi sebenarnya itu retakan yang parah. Tapi masih bisa diselamatkan hanya dengan pengerjaan dikasih epoxy injeksi seperti ini. Untuk kali ini suntikan yang kita lakukan dari bagian tengah ke atas. Untuk yang setengah ke bawah ya udah siap, udah selesai. Kita udah lepasin ya, bisa dilihat untuk kepala suntikannya tinggal sisa yang baru kita selesaikan hari ini. Untuk yang setengah ke atas ini masih basah, dan dibilang ini udah dia selesai semuanya. Meskipun ini ada bocor-bocor rembes, bukan bocor rembes dikit ini, kayak gini nggak apa-apa ya. Tinggal dilap aja pakai tisu. Ya, ini masih agak basah, ini masih mengkilat-mengkilat. Ada yang masuk banyak, ada masuk dikit, ada yang mudah. Kalau mudah kita bisa tanpa karet. Kalau yang agak berat bisa ini pakai karetnya dikasih double ya. Meskipun nggak semuanya bisa rata masuk, tapi ini untuk merekatkan terutama bagian-bagian yang ini ya, biar nggak terpisah sama enggak temboknya, biar nggak mudah ini. Kalau dipaku-paku nggak mudah, ya ambrol gitu. Itu yang bagian susah, kita kasih karet double karena berat dorongnya. Oke, akhirnya untuk tembok yang ini udah kelar semua. Untuk suaranya beda lagi, ini udah padat ya, nggak seperti sebelumnya. Terus suaranya nyari, ini suaranya lebih berat karena udah lubangnya itu udah ini yang dipadatin dengan epoxy. Peralatannya
udah kita bereskan. Ini yang sisa, bukan yang dipakai kemarin ya, siringnya maupun kepala yang udah bekas juga, yang dari lantai 3 yang kosong-kosong kita bawa. Ini pun udah tinggal setengah obatnya. Semuanya tembok yang ini udah dilepas semua, suntikan dan kepala suntikannya cukup banyak. Dan sekarang temboknya ini ya udah benar-benar sepertinya udah ini lebih padat suaranya. Bisa dilihat aliran-alirannya nih, terutama yang sentral ya, bagian tengahnya ini udah sambung menyambung. Cuman ada beberapa bagian yang kumpel seperti ini karena semen si kalungnya ini memang betul-betul keras. Ini temboknya, ini tembok baru ya sebenarnya, bukan tembok lama. Tembok lamanya kemarin kita udah pada nyuruh tukang untuk merapikan tembok yang retak. Temboknya akhirnya dihancurkan, tembok yang lama. Kemudian sama tukangnya ini diplester baru. Tapi dari hasil plester barunya ini ternyata retaknya tetap parah. Hasil dari plesteran barunya ini parah. Bahkan retaknya makin parah dari yang sebelumnya, dari tembok yang lamanya. Makanya mau nggak mau kita melakukan penyuntikan epoksi sendiri ya. Kalau kita suruh tukang lagi pasti temboknya ini bakal digempur, dihancurin, terutama plesterannya, dan dibikin plester baru nanti percuma juga, bakal retak lagi. Nah, lebih baik langsung aja kita injeksi epoksi seperti ini, bisa kita kerjakan sendiri. Seperti ini ya, ini parah, memang parah.
tembok setelah yang semen kerasnya itu digerinda, dan setelah temboknya bekas semenanya yang jalurnya itu diamplas, ya seperti ini. Dia udah halus semua. Dia udah halus untuk jalurnya ini. Kemudian yang untuk mata kepala suntikannya, yang gumpet udah ditutup sedikit, yang gumpet sedikit ditutup dengan semen putih dicampur Jamintek biar dia lebih lengket dan tahan air. Nah, bisa dilihat ini jalurnya ini ya udah diampas, udah halus, udah rapi. Ini bekas untuk yang epoksi yang mengeras itu memang harus pakai gerinda, kalau enggak dia nggak bisa jadi rata begini. Kalaupun diampas, ampasnya kurang kuat, terus pakai gerinda ya, pakai batu gerinda kalau untuk menghaluskan yang bekas semen yang nempel di kepala suntikannya. Ini tembok baru tapi retaknya udah parah seperti ini. Daripada kita hancurkan lagi dan kita suruh tukang buat bikin baru lagi, akhirnya kita suntik sendiri aja. Dan sekarang temboknya udah kalau diketuk udah terisi ya, udah istilahnya udah terisi epoksi, udah lebih padat dari sebelumnya. Seperti ini. Ini proses untuk pengecatan ya. Jadi untuk yang bekas diamplas ini kan, bekas untuk diamplas, dia nggak kita kasih siler tapi langsung aja kita kasih cat campur Jamintek, cat kental. Itu yang jalurnya menutup warna hitamnya dulu. Nah setelah itu nanti baru kita cat ratakan dengan roll tembok itu ya. Ini hasil proses untuk pengecatan yang putih jalur hitamnya dulu. Seperti ini temboknya setelah dicat, bagian yang udah diamplas. Jadi seperti garis-garis abstrak ya. Oke, ini catnya masih basah. Jadi kalau udah kering, bagian mana yang masih terlihat tipis, kita dobelin lagi. Ya, sampai kita yakin nanti kalau kita cat secara merata dengan roll, dia warnanya akan rata ya. Ini berfungsi sebagai siler juga. Cat ini, cat biasa dikasih campuran yang Jamintek itu. Oke, kita tunggu kering dulu baru bisa kita lihat, kita dobelin mana yang perlu didobelin. Ini lapisan kedua ya, saya olesin untuk yang bekas diamplas. Lapisan keduanya sebagian udah mengering, sebagian masih basah. Nah, jadi warnanya hampir rata putih semua. Setelah ini kering semua baru bisa kita ratakan dengan roll ngecatnya ya, pakai ngecat biasa pakai roll. Ini tembok yang retak 1000 ya, yang udah kita suntik, baru 1 kali pengecatan dengan roll. Kalau ini tidak nampak mana retak dan mana cat baru dan cat lamanya ya, baru 1 kali pengecatan seluruhnya. Jadi catnya ini ya jadi kelihatan rata ya. Lebih bagus lagi kalau kita 1 kali lagi nih, biar benar-benar rata. Meskipun perbedaannya antara yang retak ini dan yang enggak masih terlihat tapi samar, dia samar sekali ya. Maka kita 1 kali lagi. Ini udah rapi, tinggal didobelin aja lagi 1 kali lagi biar lebih mantap rata catnya. Oke, sekarang lagi pengecatan untuk plafonnya. Ini kondisi tembok setelah selesai ya, setelah selesai penyuntikan yang retak 1000 kemarin ya, itu setelah selesai penyuntikan retak 1000 dan selesai dicat. Oke, saya akan lihat dari dekat ya. Ini yang kemarin banyak
sekarang udah selesai kita rapikan, udah dicat kembali. Kalau untuk alur-alurnya bekasnya sebenarnya kelihatannya masih samar ya, terlihat tapi samar aja. Ini kalau di video mungkin agak kurang kelihatan ya, tapi begitu dia terkena cat, dia ini udah yang retakannya ini jalurnya itu udah 2 kali kita tebalin. Kemudian ini tembok yang cat lamanya, kemudian setelah ini kering kita roll, jadi warnanya jadi menyatu ya, antara mungkin kalau bisa dilihat ya, masih ada sedikit kelihatan atau enggak ya kalau di video, jalurnya masih kelihatan sedikit tapi samar karena udah menyatu dengan catnya, udah kita roll rata, jadinya seperti tembok baru, udah rata semua catnya ya. Untuk catnya ini temboknya dia udah nggak ada rembes-rembes lagi, basah-basah lagi ya. Ini di kamar yang sama dan tembok yang sama. Bisa dilihat ini, tulisnya bisa dilihat listnya, emang kita belum ada cat lagi ya, warnanya masih agak apa gitu, agak kuningan, perlu dicat lagi. Kalau temboknya udah rapi, udah nggak ada retak-retak seperti sebelumnya. Oke, seperti ini. Terima kasih ya yang udah menyaksikan videonya sampai selesai ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Mungkin masih banyak lagi hal-hal lain yang akan saya share, masalah perbaikan rumah ataupun untuk unboxing dan lain-lain barang-barang lainnya. Oke ya, kalau ada mau tanyakan tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.